Dialog Persada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 langsung dari Kota Banjarmasin. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Senang sekali saya Rini Maskanari hadir menjumpai Anda dari lokasi diselenggarakannya Rakornas Komisi Informasi Indonesia. Dan hari ini spesial sekali stand kami yang ada di Hotel Galaxy Banjarmasin ini kedatangan Ketua PWI Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, Pak Henry Cahya Bangun. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam. Pak Henry, ini tadi sudah membawakan seminar juga ya di acara Rakornas hari ini. Secara singkat saja Pak, apa yang ingin disampaikan kepada para peserta Rakornas Komisi Informasi hari ini tadi Pak? Ya, jadi PWI itu melakukan Memorandum of Understanding, KIP, ya, yang isinya antara lain bahwa kedua pihak akan saling membantu pihak yang lain untuk pertama meningkatkan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik. Yang kedua adalah bagaimana supaya masyarakat mendapat manfaatkan sebesar-besarnya dari informasi publik dengan kerja-kerja jurnalistik. Jadi ini penting untuk kedua pihak, ya. Pihak wartawan yang diwakili PWI dan pihak KIP sebagai pengawal dari Undang-Undang KIP. Kalau dari kacamata PWI sendiri saat ini keterbukaan informasi sudah sejauh mana nih Pak di Indonesia atau mungkin di Kalimantan Selatan? Ya, kalau saya mengikuti survei mereka ya, survei keterbukaan informasi publik itu skornya kalau nggak salah 75 ya. Itu menurut saya cukup baik ya kalau di atas 70. Tetapi apakah harapan masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi seperti yang mereka harapkan? Saya nggak tahu ya. Setiap daerah berbeda levelnya, dan saya juga karena kami sering dulu waktu saya masih di Dewan Pers bersama-sama rapat kerja di DPR. Sedikit banyak saya tahu bagaimana kondisi keterbukaan informasi publik di tanah air. Jadi kalau saya lihat dari hasil survei itu masih banyak yang harus ditingkatkan. Nah, kalau saya Kalsel saya nggak tahu, tetapi saya kira kalau rata-rata nasionalnya 75, tentu ada yang 80, 90, ada yang 70 atau 60. Nah, mudah-mudahan di Kalsel ini keterbukaan informasi publik, lembaga-lembaga yang dibiayai APBN atau PBD itu dapat terbuka sesuai harapan. Tapi di angka 75 ini sudah relatif baik ya. Oke, kita berpindah ke topik Pak yang Kalimantan Selatan ini menjadi tuan rumah Porwanas, Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Ini erat kaitannya dengan PWI tentu saja. Bagaimana nih Pak untuk update terkini? Ini sudah bulan Juni. Ya, kebetulan memang waktu itu kami audiensi ya PWI Pusat dengan Seksi Wartawan Olahraga Pusat beraudiensi dengan Paman Birin ya, melaporkan persiapan. Kami juga sudah mengecek ke tempat stadion tempat pembukaan. Memang perlu kami lihat lagi ya, tetapi dari laporan teman-teman PWI Kalsel sejauh ini sudah berjalan ya. Misalnya yang saya tahu waktu itu pemecahan rekor sasirangan terpanjang, kalau nggak salah. Kemudian juga sudah dibuka keterangan bahwa akan ada semacam lomba penulisan ya, karya jurnalistik kawasan Meratus. Ya, Geopark Meratus. Geopark Meratus. Jadi saya juga sudah diinformasikan mengenai cabang-cabang yang diperlombakan, tidak hanya oleh wartawan tetapi keluarga wartawan ya. Sehingga saya yakin Kalsel sudah siap sekali ya, karena Kalsel ini
satu dari sedikit provinsi yang sudah biasa melakukan kegiatan nasional. Porwarnas saja sudah dilakukan di sini 2 kali, Hari Pers Nasional juga. Jadi menurut saya tidak akan ada hambatan ya. Dan saya juga berkomunikasi dengan pemerintah. Tadi juga saya sempat berbincang dengan Kepala Dinas Kominfo. Jadi menurut saya tidak akan ada masalah sama sekali ya. Saya percaya kemampuan Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan event tingkat nasional. Oke, baik. Terakhir Pak, masih berkaitan dengan Porwarnas, pesan untuk para peserta nantinya yang akan bertanding pada Porwarnas Agustus 2024 ini di Kalimantan Selatan. Ya, jadi saya kira saya ke beberapa daerah, memang ya ada beberapa daerah yang bermasalah dengan transportasi ke Banjarmasin. Ya, karena kan harus dengan pesawat. Ada juga dari Surabaya misalnya, saya sudah tanya, mereka akan naik kapal laut dari Surabaya, itu lebih murah. Gitu. Jadi teman-teman di daerah ini berbeda ya kondisi keuangannya. Ada yang memang tidak masuk di dalam tahun anggaran, karena biasanya kan hibah. Hibah itu 2 tahun sekali. Kalau tahunnya berbeda, nah ini nggak dapat mereka. Sehingga nanti mereka akan mencari usaha untuk bisa hadir banyak ya. Tapi kalau sekedar hadir 5-10 orang mungkin tidak sulit gitu. Nah, saya menghimbau teman-teman ya datanglah sebanyak-banyaknya ya, karena sebenarnya ini adalah event silaturahim ya. Silaturahmi, kita bertemu ya, saling berkomunikasi. Jadi tidak dilihat kompetisinya ya, tapi lebih pada pertemuan dan membicarakan apa-apa terkait dengan profesi kita sebagai wartawan. Kalau tadi terakhir, ini terakhir banget nih Pak. Mumpung dengan Ketua PWI ini ya, pusat. Pak, pesan untuk para jurnalis Pak, khususnya anggota PWI di mana saja atau khusus di Kalimantan Selatan, apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Ya, jadi sekarang menurut saya yang paling menarik itu adalah bagaimana menyiapkan diri membuat liputan pilkada serentak. Ya. Jadi Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran meminta kepada kepala daerah ya, provinsi, kabupaten, kota untuk bekerja sama dengan PWI ya. Bekerja sama dengan PWI, khusus itu PWI untuk memperlancar pelaksanaan pilkada. Jadi melakukan sosialisasi, edukasi ya, kemudian juga literasi mengenai pilkada serentak itu supaya partisipasi meningkat. Dan yang kedua, supaya masyarakat memahami bahwa pilkada ini adalah kompetisi sehat ya, kompetisi yang dijamin undang-undang. Jadi bukan kompetisi berkelahi, tapi berkompetisi untuk meraih yang terbaik. Ini seperti perlombaan olahraga, nggak boleh ada yang sikut-sikutan, tapi berusaha untuk lebih baik. Nah, pers kalau melakukan itu menurut saya bagus sekali. Nah, kemudian kalau melakukan kayak seminar atau ajaklah tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan khususnya para penyelenggara pemilu ya di tingkat daerah, kelurahan, kecamatan begitu, supaya mereka menjadi faktor yang menentukan nanti sukses tidaknya pilkada. Kalau yang lain kan faktor pendukung. Faktor utamanya itu di penyelenggara dari pilkada itu. Mereka itu harus adil, jujur ya, sehingga masyarakat melihat pelaksanaan pilkada ini berlangsung baik. Dan peran pers itu sangat penting. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama. Waktunya sore hari ini bisa mampir di stand kami. Iya, terima kasih. Informasi se-Indonesia, dan untuk Anda yang seperti biasa, setiap kami pamit, jangan lupa untuk selalu berbuat baik di dalam kabar kepada siapapun. Saya Rina Maskanari, sampai jumpa dan kembali di studio. Terima kasih. Demikian
Demikianlah Dialog Persada, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024, langsung dari Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.